Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, syukran jazilan wa jazakumullahu khairan kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita berada terus di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sampai Allah mewafatkan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan kebahagiaan kepada kita dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim masih di bab yang ketiga tentang bahasan akhlak, dan kita masih menyempurnakan, insyaallah taala kita akan menyempurnakan, dan ini mudah-mudahan adalah ya pembahasan yang terakhir di dalam akhlak ihsan, yaitu berbuat baik. Nah, kembali sedikit kita akan mengulangi bahwa berbuat baik itu bisa berlaku kepada Sang Pencipta dan bisa juga berlaku kepada sesama. Itu sesama makhluk. Kepada Pencipta adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah melihatnya. Bila tidak mampu maka ya Allah melihat kita. Yaitu keyakinan yang harus kita hadirkan ketika ya beribadah kepada Allah. Itulah ihsan kepada Allah. Ya. Yang Rasulullah SAW ketika ditanya tentang ihsan oleh malaikat Jibril alaihissalam, Rasulullah SAW menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Hadis riwayat Muslim. Yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Bila engkau tak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Demikian. Kemudian adalah ihsan kepada sesama, ya. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, ya, bahkan 2 atau 3 pertemuan yang lalu kita sudah bahas ya tentang akhlak kepada sesama. Ya, dimulai dari akhlak kepada orang tua, yaitu adab ya atau akhlak ya ihsan kepada orang tua, kedua orang tua. Kemudian karib kerabat, kemudian adalah ya anak-anak yatim, kemudian orang-orang miskin, tetangga, ya. Tetangga baik itu tetangga dekat, tetangga jauh, ya kemudian ya teman dalam seperjalanan, begitu juga orang-orang yang dalam perjalanan yang terputus bekalnya. Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam
Surah An-Nisa ayat 36. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jamb wa banis sabili wa ma malakat aymanukum. Dan berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, ya, kemudian tetangga dekat, tetangga jauh, ya, teman seperjalanan, dan orang yang dalam safar yang terputus bekalnya, dan budak-budak yang kalian miliki. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita juga sudah sebutkan, ya, berbuat baik ya kepada pembantu, dan ini yang kita bisa jumpai saat ini. Adapun budak di zaman dahulu adanya, adapun saat ini sulit untuk didapatkan budak, ya. Nah, demikian pula berbuat baik kepada sesama manusia yang lainnya, ya, dengan cara, ya, berlemah lembut di dalam ucapan kepada mereka, ya. Berlemah lembut kepada mereka di dalam ucapan, ya, demikian. Rasulullah SAW bersabda, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah zat yang maha lemah lembut dan mencintai kelemah lembutan, dan, ya, demikian. Maka hendaknya kita berlaku lemah lembut kepada siapapun, ya, baik itu dalam ucapan maupun dalam tindakan, demikian, ya. Begitu juga, ya, memperbagus di dalam interaksi dengan mereka, ya, berinteraksi dengan manusia secara umum, ya, kita diperintahkan untuk, ya, berkasih sayang, ya, berbuat baik kepada mereka. Bahkan itu merupakan, ya, ciri keimanan. Nah, bagi kita yang pingin, ya, masuk surga, dijauhkan dari neraka, maka ini juga jalannya. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Kita suka, ya, orang lain itu berbuat baik, ya, kemudian berlaku lemah lembut dan memperbagus interaksi dengan kita, maka kita pun harus, ya, melakukan hal yang sama kepada, ya, manusia, terutama untuk saudara kita, kepada saudara kita, demikian. Ya, begitu juga Nabi SAW bersabda, kalau tadi hadis riwayat Bukhari Muslim, ini hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda SAW, faman ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa an yudkhalal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin, siapa yang suka dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah ketika kematian itu datang kepadanya, hendaklah dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah dia mempergauli sesama, datang kepada manusia, ya, dengan akhlak atau sikap yang ia suka diperlakukan demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di antara bentuk juga berbuat baik kepada manusia adalah beramar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka, ya, yaitu memerintahkan mereka kepada kebaikan dengan cara yang hikmah tentunya, ya, dan mencegah kemungkaran dari mereka dengan cara yang hikmah tentunya. Nah, seperti itu, ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman, ya, adhaful iman. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, yang artinya, siapa saja yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka hendaklah, ya, dia rubah dengan tangannya, itu dengan kekuasaannya, ya. Apabila ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Apabila dia tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu selemah-lemah iman. Ini menunjukkan bahwasanya ini bagian dari keimanan, yaitu beramar ma'ruf nahi mungkar. Demikian para hamba Allah rahimani
wa rahimakumullah. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya juga ciri keimanan itu adalah beramar ma'ruf nahi mungkar, seperti dalam surah At-Taubah ya ayat 71 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciri-ciri orang beriman itu ya. Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan sebagian mereka adalah berwala kepada sebagian yang lain, itu cinta ya, membantu saling menolong ya satu dengan yang lainnya. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka itu memerintahkan kepada yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat, wa yu'tunaz zakah, membayar zakat, wa yuti'una Allah wa rasulah, dan mereka itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itulah yang Allah Subhanahu wa taala sayangi mereka kelak. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, berbuat baik kepada sesama yaitu dengan cara mencegah mereka dari kemungkaran. Ya tentunya itu merupakan bentuk berbuat baik kepada mereka agar mereka tidak jatuh kepada sesuatu yang mungkar, yang itu sesungguhnya terdapat kerusakan di dalamnya dan keburukan ya. Kita meyakini bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu pasti di dalamnya, melainkan pasti di dalamnya itu ada kebaikan, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mencegah manusia dari sesuatu, melainkan pasti di dalamnya ada ya keburukan. Demikian. Nah, oleh karenanya ya merupakan bentuk ihsan ya, berbuat baik kepada sesama manusia adalah ya mengarahkan kebaikan kepada mereka, menginginkan kebaikan untuk mereka dan menghindarkan kerusakan dan keburukan dari mereka. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Begitu juga di antara bentuk kebaikan kepada sesama adalah ya memberikan arahan, memberikan petunjuk ya jalan bagi orang yang sesat ketika mereka butuh untuk ya mendapatkan alamat dan tujuan yang diinginkan ya. Juga mengajarkan ya orang-orang yang bodoh di kalangan manusia ya, demikian. Nah, itu merupakan bentuk kebaikan ya, kebaikan kepada mereka ya. Karena sesungguhnya kebodohan itu merupakan siksaan ya, lembah ya kejelekan. Demikian. Betapa banyak ya orang-orang itu celaka karena kebodohannya. Demikian ya. Oleh karenanya mengajarkan kepada manusia ya tentang apa yang dibutuhkan oleh mereka dalam kehidupan dunia dan akhirat mereka, maka ini adalah merupakan bentuk berbuat baik kepada mereka. Kemudian berikutnya adalah berlaku jujur dan pertengahan kepada mereka ya, mengakui hak mereka dan memberikan hak itu kepada mereka, menahan ya segala bentuk gangguan kepada mereka ya atau dari mereka, tidak ya memberikan beban kepada mereka secara berlebihan, juga tidak ya melakukan sesuatu yang memudaratkan mereka ya, seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ini adalah merupakan bentuk berbuat ihsan kepada sesama manusia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, berikutnya nah di antara bentuk berbuat baik juga yang dianjurkan untuk dilakukan kepada sesama dan diperintahkan adalah berbuat baik kepada hewan ya, kepada binatang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ini merupakan bentuk kesempurnaan Islam, di mana ya Islam itu mengajarkan juga untuk beradab dan berakhlak, berbuat baik kepada ya sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena hewan-hewan ini adalah hamba-hamba Allah atau makhluk-makhluk ciptaan Allah. Maka berbuat baik ya ini merupakan hal yang diajarkan di dalam Islam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini menunjukkan bahwasanya ya bagaimana berbuat baik kepada hewan, sampai pun tatkala hewan tersebut adalah hewan yang layak untuk ya dibunuh atau dihilangkan nyawanya, maka tetap harus berbuat baik kepada hewan tersebut.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menuliskan atau menetapkan ya berbuat baik itu kepada segala sesuatu, ya. Lalu Rasul mengatakan, "Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah, wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu." Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatatkan kebaikan ya atau mencatatkan untuk berbuat baik atas segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang terbaik atau perbagus dalam cara membunuhnya. Apabila kalian menyembelih, maka perbagus dalam menyembelihnya. Bagaimana caranya? Wal yuhidda ahadukum syafratahu, maka hendaklah salah seorang di antara kalian itu menajamkan ya alat sembelihnya, wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah ya membuat tenang hewan sesembelihannya. Demikian ya. Nah, ini menunjukkan ya bagaimana Islam itu mengajarkan ya untuk berbuat baik kepada hewan-hewan, sampai pun hewan-hewan yang layak untuk dibunuh dan dihilangkan nyawanya itu harus ya, bukan dengan cara menzalimi, tapi harus dengan berbuat baik ketika menghilangkan nyawa tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, bagaimana berbuat baik kepada hewan-hewan tersebut? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di antaranya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berbuat baik kepada hewan-hewan itu ya adalah dengan memberikan makan kepada hewan tersebut atau memberikan minum kepada hewan tersebut, ya. Memberikan makan, memberikan minum, ya, juga ya membantu kesembuhannya bila dia sakit hewan tersebut, ya, seperti itu. Nah, coba bayangkan ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, tentunya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghufira limra'atin mumasatin," ya, atau muwammasatin, marrat bikalbin ala ra'si rakin yalhasu kada yaktuluhu al-atashu, ya. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, telah diampuni seorang wanita pelacur yang ia pernah melewati seekor kambing, ya, di atau pada tempat yang luas, yalhasu kada yaktuluhu al-atashu, yang dia menjulurkan lidahnya, hampir-hampir saja rasa haus itu membunuhnya. Fanaza'at khuffaha, lalu dia melepaskan khufnya, itu sepatu yang menutupi mata kakinya. Fa'awsaqathu bi khimariha, lalu dia ikatkan, ya, khuf tersebut, yaitu sepatu tersebut, dengan khimarnya, yaitu sesuatu yang menutupi kepalanya. Ini menunjukkan pelacur zaman dahulu ini, ya, juga menggunakan penutup kepala. Fanaza'at lahu minal ma'i, lalu dia pun mengambil air itu, ya, dia pun mengambil, ya, dari air itu untuk anjing tersebut, lalu dihidangkan kepada anjing tersebut. Fa ghufira laha bidzalika, lalu dia pun diampuni karenanya. Lalu Rasulullah ditanya oleh para sahabat yang mengisahkan kisah tersebut, ya, inna lana fil bahaimi ajra, wahai Rasulullah, sungguhkah, ya, bagi kita itu ada pahala, ya, pada hewan-hewan ternak itu? Qala, maka Rasul bersabda, atau hewan-hewan yang berkaki empat itu, maka Rasul mengatakan,
fi kulli dzati kabidin ratbatin ajrun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pada setiap limpa yang masih basah, ya, hati yang masih basah itu ada pahala, demikian. Yaitu ketika berbuat baik kepadanya. Demikian ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, di antara berbuat baik kepada hewan-hewan tersebut, ya, adalah tidak memberikan beban di luar kemampuannya, ya, tidak, ya, memberikan, ya, beban di luar kemampuannya yang dia tidak mampu untuk memikul dan, ya, menanggungnya. Ya, berlaku lembut, ya, ketika mempekerjakan hewan tersebut dan, ya, mengistirahatkan hewan tersebut ketika ia mengalami kelelahan. Hewan tersebut mengalami kelelahan seperti itu. Ya, ini biasanya hewan-hewan seperti kuda, ya, sapi, ya, unta dan seterusnya yang ini ditunggangi dan dipekerjakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan oleh manusia, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini adalah semuanya terkait dengan, ya, amal-amal badan, ya. Amal-amal badan, ya. Maka di sini bisa dengan memperbagus, ya, amalan perbuatan, ya, demikian, ya. Ya, berbuat baik kepada sesama, ya, berbuat baik kepada sesama, ya, itu bisa juga dengan menghindarkan diri dari berlaku curang kepadanya, demikian. Karena Rasul bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa saja yang mencurangi kami, maka dia bukan termasuk golongan kami. Hadis riwayat Muslim dan Imam Ahmad. Artinya menahan diri dari berbuat kecurangan, nah itu termasuk berbuat baik kepada sesama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita akan sebutkan beberapa hadis Nabi SAW di mana, ya, ini contoh teladan di mana Nabi SAW itu berbuat baik kepada sesama. Ya, tatkala orang-orang musyrik di Taif itu melakukan satu tindakan yang tidak pantas bagi Nabi SAW, utusan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ya, seperti contohnya, ya, melempari, ya, beliau dengan batu, ya, sampai beliau pingsan. Begitu juga orang-orang musyrik yang ketika di dalam peperangan Uhud, ya, itu membunuh paman beliau, bahkan mencincang-cincang, memutilasi paman beliau, ya. Begitu juga sampai Rasulullah pernah mengalami dalam peperangan itu, ya, itu pecah gigi beliau, ya. Begitu juga terluka bagian wajah beliau, demikian. Lalu sahabat-sahabat, salah seorang sahabat Nabi SAW meminta kepada beliau untuk mendoakan keburukan bagi orang-orang zalim tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Begitu, ya. Ini menunjukkan, ya, bagaimana teladan Nabi kita Muhammad SAW menyikapi, ya, kaumnya dengan cara membalas, ya, keburukan dengan kebaikan, ya, bahkan mendoakan kebaikan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, berikutnya, ya, contoh berikutnya di mana ini merupakan, ya, bentuk contoh berbuat ihsan kepada sesama, ya. Ada salah seorang ulama salaf yang budaknya itu membuatnya marah dengan kemarahan yang besar dan dia bertekad untuk, ya, memberikan sanksi hukuman, ya, sebagai bentuk balasan terhadapnya. Lalu, ya, budak tersebut mengatakan, ya, mengucapkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 134. Wal kadhiminal ghaidha, yaitu ciri-ciri tentang orang-orang yang dijanjikan, ya, ampunan dan surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa, di antaranya adalah yang menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Maka faqala ar-rajulu, orang tersebut mengatakan, "Qadhamtu ghaidhi." Ya,
aku menahan marahku, katanya begitu, ya. Lalu budaknya mengatakan lagi kepadanya, wal afina 'anin nas, ya, kelanjutan dari firman Allah tersebut. Dan ciri yang berikutnya adalah memaafkan kesalahan manusia. Faqala ar-rajulu, maka laki-laki tadi pun mengatakan, ulama salaf tersebut mengatakan, afautu anka, aku maafkan engkau. Ya. Faqala al-ghulam, maka budak tersebut pun mengatakan kembali, ya, membacakan firman Allah, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala yang mencintai orang-orang yang berbuat baik. Faqala, maka ya orang tersebut, ulama salaf tersebut mengatakan, idhab fa anta hurrun liwajhillahi taala. Maka ia katakan, pergilah, ya, maka engkau bebas, itu karena aku mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya, luar biasa ini, ya. Lihat, ya, para salaf dahulu sampai dia pun disakiti oleh budaknya, ya, budaknya tersebut, ya, melakukan kezaliman kepadanya, maka ini dibalas dengan kebaikan, ya. Ketika dibacakan surah Ali Imran ayat 134, ya, untuk memiliki sifat menahan marah, ya, memaafkan manusia dan mencintai, dan Allah mencintai orang yang berbuat baik, maka ditahan amarahnya, kemudian dimaafkan kesalahannya, lalu dibebaskan sang budak tersebut, ya. Baik, wallahu taala alam. Nah, inilah dia pembahasan kita, ya, di dalam atau pembahasan tentang akhlak ihsan, yaitu berbuat baik. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan memulai pembahasan yang baru, yaitu tentang akhlak kejujuran di pasal yang ke-9, insyaallah taala. Baik, kita cukupkan untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya. Kita buka saja sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin, ya, berinteraktif, ya, maka silahkan, ya, hubungi nomor lain kami 08 12 12 12 8834, atau di nomor yang sama bisa juga, ya, mengajukan pertanyaan lewat chatting WhatsApp. Baik, ada pertanyaan di sini yang sudah masuk, ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, izin ada titipan pertanyaan. Pertama, kakak kandung telah meninggal dunia Ustadz. Selama hidupnya si adik tinggal bersama kakak kandungnya tersebut, bersama dengan suami dan anak-anaknya. Si adik ini belum menikah. Rumah yang mereka tempati selama ini adalah rumah kedua orang tua mereka dahulu. Setelah kematian kakaknya, semua anak-anaknya memilih tinggal bersama dia karena tidak mau hidup bersama ibu tirinya. Permasalahannya Ustadz, si abang ipar setelah kematian istrinya sering datang dan masuk ke rumahnya dan bahkan pernah tidur di sana bersama anak-anaknya. Pakaian kotornya juga ditinggalkan di rumah tersebut seolah-olah masih ada istrinya. Jadi dia merasa tidak suka, yaitu si adik ipar ini tidak suka dan tidak nyaman dengan keadaan tersebut jika abang iparnya datang berlama-lama di rumah tersebut, apalagi sampai menginap. Tapi dia takut kalau berbicara langsung sama abang iparnya karena hubungannya tidak harmonis sejak awal sebelum kematian kakaknya. Dia mau minta tolong keluarga dari bapak mamanya, baik uwa atau pamannya, tapi katanya sudah meninggal dan ada satu lagi dalam keadaan stroke. Baik, ya.
Pertanyaan kedua, permasalahan yang kedua, abang iparnya meminta warisan tentang rumah yang mereka tempati itu, sementara itu adalah rumah peninggalan orang tuanya. Katanya dulu ada uangnya untuk memperbaiki uang tersebut. Mohon bantuan penjelasan Ustadz. Ya, baik. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, tidak disebutkan dalam kasus ini apakah adik ipar ini adalah berjenis kelamin perempuan atau laki-laki. Nah, kalau jenis kelaminnya perempuan tentunya tidak layak ya, tidak benar. Ini si abang iparnya yang tentunya bukan mahramnya ini hadir di rumah tersebut. Demikian ya, ini tidak boleh seperti itu. Lebih-lebih barangkali anak-anaknya ini masih kecil-kecil ya. Nah, ini yang bahaya kita katakan ya, Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam ya kepada para laki-laki ya, dengan mengatakan alaikum bidukhuli 'alan nisa, ya berhati-hati kalian, waspada kalian untuk masuk ya kepada para wanita. Ya, masuk kepada para wanita, demikian. Lalu ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan ipar wahai Rasulullah? Maka Rasul mengatakan alhammu al-maut, ya. Ipar itu adalah kematian, demikian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini hati-hati ya. Dijauh yang seperti ini, demikian ya. Nah, apabila adiknya ini laki-laki, maka tentunya tidak mengapa, tentunya ya, tidak mengapa. Adapun sikapnya, yaitu abang iparnya ini yang dia meninggalkan pakaian kotor, ini tentunya butuh untuk ditegur, ya, ditegur, ya, dan disadarkan. Nah, itu merupakan bentuk ya mendolimi ya orang lain. Ya, pakaian kotor diletakkan seperti itu. Ya mestinya jika dia ingin ya abang iparnya ini ingin ya kebutuhannya itu terpenuhi, seharusnya ya dia itu mencari istri lagi sebagai ganti dari istri yang sudah wafat. Kalau sudah punya, alhamdulillah, mestinya demikian. Ya pakaian kotornya diletakkan di rumah yang ada istrinya, demikian. Ya, agar barangkali istrinya bisa membantu untuk membersihkan, mencuci dan menjemur serta menggosoknya, demikian. Nah, seperti itu. Nah, untuk memberitahu ya menyadarkan dan memberikan pemahaman, terkadang memang ya tidak akan bisa sampai ya kesadaran ini atau penyadaran ini apabila dilakukan oleh orang yang berseteru, ya. Tidak akan bisa sampai nasihat sedikit pun, ya. Seperti itu. Maka memang harus melibatkan pihak ketiga dalam hal ini, ya. Bisa jadi dari orang yang disegani, ya, dari pihak keluarga sang orang yang mau dikasih nasihat ini, ya, bisa dari keluarganya sendiri ataupun bisa jadi dari pihak luar, seperti contohnya ustadz yang disegani oleh orang tersebut, demikian ya. Yang jelas harus disadarkan memang, ya. Lebih-lebih apabila ternyata tadi kita katakan bahwasanya apabila adik perempuannya ini atau adik iparnya ini adalah perempuan, maka tidak benar untuk ya untuk mengunjungi, mendatangi di rumah, ya, rumah warisan tersebut. Baik, ya, ini solusi yang pertama, yaitu memberikan penyadaran, ya, pemahaman itu ya lewat orang lain, ya, yang disegani, ya, seperti itu, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan hak waris dari abang ipar ini, ya. Memang betul bahwasanya seorang suami itu mendapatkan harta warisan dari ya istri yang sudah wafat, demikian. Dia punya hak waris ya dari istri yang sudah wafat. Bila sang istri yang wafat tersebut itu memiliki harta yang diwariskan.
Dalam kasus ini bisa diprediksi bahwasanya ya istrinya punya harta warisan, yaitu dari nilai rumah tersebut, ya, rumah warisan itu. Memang sih ya kita katakan bahwa abang ipar itu tidak punya kewenangan untuk dia menguasai rumah warisan tersebut. Dia tidak punya kewenangan. Namun dia punya hak, ya, punya hak waris dari harta yang diwariskan oleh istrinya yang sudah wafat. Demikian. Berapakah harta warisannya? Bagiannya adalah 1/4. Karena punya anak-anak, ya ada anak-anak yang lahir dari istrinya, anak-anaknya, maka wajib baginya atau dia punya hak 1/4, ya, dari harta yang ditinggalkan oleh istrinya. Nah, seperti itu. Maka solusinya adalah dinilai saja, ya dinilai saja, ya rumah tersebut berapa hak istrinya dari rumah tersebut, maksudnya si mayit yang sudah wafat ini berapa haknya, ya. Kemudian begitu juga, ya, adapun biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan rumah tersebut, nah itu juga dikeluarkan nantinya, ya. Jadi cara pertama adalah dengan, ya, mengkalkulasi harta peninggalan sang istrinya ini, ya, dikalkulasikan berapa totalnya. Sudah. Contohnya adalah, ya, barangkali mungkin ada emasnya, mungkin ada simpanan hartanya, demikian. Begitu juga adalah warisan rumah itu, ya, warisan rumah tersebut. Dikecualikan adalah biaya perbaikan rumah, ya. Maka perlu ditanyakan berapa biaya perbaikan rumah dari rumah tersebut, ya, yang pernah dikeluarkan oleh abang ipar ini. Nah, itu nanti ditambahkan, ya, seperti itu. Maka dinilai, ya, rumah tersebut dinilai berapa harganya saat ini, kemudian berapa harta yang dimiliki atau yang didapatkan dari rumah tersebut oleh sang istrinya, ya. Nah, setelah itu 1/4 bagian dari hak waris kepada istri yang sudah wafat itu 1/4-nya diarahkan kepada abang ipar tersebut yang dia adalah suaminya, plus dengan, ya, tambahan perbaikan rumah yang pernah dikeluarkan biayanya olehnya. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini barangkali yang bisa dilakukan lalu dibayarkan. Nah, orang yang membayarkan tersebut nanti mengambil bagian, ya, dari haknya, ya. Nah, seperti itu, ya. Apa yang sudah dikeluarkan itu nanti dia mengambil hak, ya, haknya. Nah, seperti itu, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Afan Ustaz mau bertanya, jika ada yang mau meminjam atau berhutang uang dengan kepada kita dengan alasan uang tersebut digunakan untuk membayar cicilan kredit sepeda motor dengan sistem riba, apakah kita boleh, ya, memberikan hutangan uang itu kepadanya? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang tersebut, ya, dia belum bertobat atau belum menyadari tentang dosa riba dari praktek, ya, pembelian sepeda motor atau kendaraan dengan cara kredit yang melibatkan finance, pihak ketiga sebagai pemberi talangan, ya, maka tidak boleh untuk, ya, memberikan hutangan kepadanya. Mengapa demikian? Karena bisa jadi itu merupakan bentuk bantuan terhadap ribanya, demikian, ya. Namun apabila orang yang akan berhutang ini dia sudah bertobat dan mengetahui bahwasanya hal itu adalah riba dan dia sudah bertobat, ya, dan dia hanya ingin menyelesaikan segera, ya, cicilan tersebut, ya,
untuk mengakhiri ya praktek riba yang dilakukannya, maka insya Allah taala dibolehkan. Ya, jadi yang menjadi pembedanya adalah antara tahu atau tidak tahu, lalu bertobat atau tidak bertobat, demikian. Ya, wallahu taala a'lam. Semoga bermanfaat. Wa anta fajazakallahu khairan. Ada pertanyaan, Assalamualaikum. Maaf mengganggu, izin saya bertanya. Setiap masuk atau keluar rumah, apakah harus mengucapkan basmalah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, kita memang dianjurkan secara syar'i untuk ya membaca bismillah ya ketika masuk atau keluar rumah. Hanya saja untuk kalau keluar rumah ya, ketika keluar rumah maka ada tambahan bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, demikian. Nah, seperti itu. Ya. Kalau masuk rumah maka ya ada bacaan bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi tawakkalna wa 'alallahi tawakkalna, demikian ya. Atau bisa dengan masuk rumah dengan bismillah ya, mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena dalam hadis ini fungsinya adalah untuk membuat syaitan itu dia tidak masuk ke dalam rumah, demikian ya. Nah, ini disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih untuk keduanya ya, wallahu taala a'lam. Baik, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, jika kita jualan terus ketika memberikan barang yang kita jual itu terkena tangan lawan jenis kita, itu gimana Ustaz? Atau ketika ya memberikan uang ya, itu mengenai ya kulit dari lawan jenis kita. Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bahwasanya menyentuh lawan jenis ya yang bukan pasangan hidup yang syar'i dan juga bukan mahram, maka ini terlarang ya, dilarang. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, la an yuta'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairul lahu an yamassa min an yamassa imra'atan lam tahilla lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh ya ditusuknya pada kepala salah seorang di antara kalian dengan pasak yang terbuat dari besi itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh ya wanita yang tidak halal bagi dirinya, demikian. Artinya persentuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak halal ya, bukan suami, bukan istri ya, begitu juga bukan ada hubungan kemahraman, maka ini akan berakibat lebih fatal ketimbang kalau ditusuk kepala dengan besi. Nah, seperti itu ya. Oleh karenanya berhati-hati, demikian ya. Nah, dalam berjual beli maka kita katakan ya, insya Allah taala berjual beli itu dibolehkan ya, wa halallahul bai'a, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah menghalalkan jual beli, maka boleh, baik itu laki-laki maupun perempuan boleh. Asalkan bagi perempuan ketika dia hendak berjual beli atau dia keluar rumah, maka hendaklah dia ya izin kepada suaminya ya, atau kalau dia belum punya suami, izin kepada orang tuanya ketika keluar rumah atau walinya. Kemudian dia menutup aurat yang sempurna ya, demikian ya. Tidak berwangi-wangian, tidak menutup sebagian aurat atau membuka sebagian aurat ya, tidak juga memakai pakaian yang ketat, transparan ya, juga tidak memakai pakaian yang menyerupai lawan jenis atau
menyerupai orang-orang kafir atau orang-orang fasik, demikian ya. Nah, apabila berjual beli ini sudah sesuai dengan syar'i, namun ketika dalam ya pembayaran tersebut atau penyerahan barang terjadi persentuhan yang tidak disengaja, maka insya Allah Ta'ala tidak ada dosa ya, tidak ada dosa bagi sesuatu yang tidak disengaja, demikian ya. Tapi jangan pula menyengaja untuk menyentuhnya ya, maka berhati-hati ya. Contohnya ya, ketika memberikan sesuatu baik itu barang ataupun uang, maka hendaknya itu memegang ujungnya saja ya, agar nanti ya penerima dari barang atau uang tersebut itu bisa menerimanya dengan lebih banyak dia menyentuhnya, agar tidak barangkali jatuh ya sesuatu yang diambil dari wanita tersebut ya, demikian. Begitu juga ketika mengambil, maka hendaklah menjauhi persentuhan ya, seperti contohnya mengambilnya itu ya bahagian yang tidak dipegang oleh lawan jenis ya, seperti itu, demikian ya. Tapi ingat, kalau tersentuh ya, namun tidak sengaja, maka tidak mengapa ya, karena itu kesalahan yang tentunya tidak disengaja ya. Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan yang tidak disengaja. Rasulullah SAW bersabda, innallaha tajawaza li an ummatil khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaih, hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, ya sesungguhnya Allah memaafkan untukku dari umatku kesalahan yang tidak disengaja, kelupaan dan apa saja yang dipaksakan kepada mereka, demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, apakah benar tidak ada dalil yang melarang wanita yang sedang haid untuk datang ke masjid? Ya, syukran Ustadz, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para ulama mereka berbeda pendapat tentang wanita yang mengalami haid untuk datang ke masjid atau untuk berada di masjid, demikian ya. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan ya dengan syarat ya tidak mengotori masjid dengan darah haidnya, demikian. Yang kedua, ya pendapat yang kedua mengatakan ya tidak boleh, karena memang ada larangan ya, seperti itu. Nah, permasalahannya adalah hadis yang datang tentang masalah tersebut ya, itu dinyatakan dhaif oleh sebagian ulama, ada yang mengatakan itu sahih. Nah, ini yang juga menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat, demikian ya. Dan ada yang mengkaitkannya itu dengan atau menyamakannya dengan ya junub ya, illa abiri sabilin, kecuali hanya sekedar lewat saja. Ada larangan bagi orang yang junub untuk ke masjid, demikian. Maka disamakan dengan itu adalah wanita yang haid, karena sama-sama dalam kondisi berhadas besar, demikian. Nah, seperti itu ya. Baik, yang jelas para ulama berbeda pendapat ya dalam masalah ini, karena memang dalilnya juga ada perbedaan pendapat tentang kesahihannya. Kemudian tadi masalah ya pengkiasan kepada wanita yang haid itu dengan orang yang junub, demikian ya. Wallahu taala alam. Kalau saya pribadi ya ditanya tentang masalah ini, maka saya condong kepada pendapat yang mengatakan boleh wanita yang haid untuk dia ya ke masjid dengan syarat ya darah haid itu tidak mengotori ya masjid, demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam. Afwan wa anti fajazakillahu khairan.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan ya pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat ya insyaallah taala. Karena sudah cukup ya barangkali waktunya juga mendekati waktu sholat duhur ya untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini baik itu penyampaian materi maupun menjawab pertanyaan yang sudah masuk, ini barangkali ada kesalahan dan kekeliruan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Adapun kebenaran sesungguhnya semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekurangan itu datang dari saya pribadi, bisikan syaitan. Kebenaran ambillah, kekurangan dan kekeliruan tinggalkanlah dan maafkanlah. Baik. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam, mari kita berdonasi, menyisihkan atau ya mengambil sedikit dari harta kita untuk sebagai aset akhirat kita yang insya Allah taala ya donasi ini adalah untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin ya untuk wilayah Medan dan sekitarnya juga ya. Dan insya Allah taala di masjid ini akan dilakukan banyak kegiatan-kegiatan ya ibadah ya seperti sholat fardu maupun yang sunnat ya, kegiatan-kegiatan ibadah seperti barangkali kajian-kajian ilmiah ya, baik itu yang bersifat rutin maupun yang berkala ya, demikian. Dan kegiatan yang lain insya Allah taala yang bermanfaat tentunya ya, miliki aset akhirat yang minimal pahalanya ini akan didapatkan itu minimalnya 700 kali lipatnya, dan juga akan terus bertambah-tambah dan berterusan insyaallah taala tatkala dimanfaatkan, baik itu ya kita masih ada ataupun telah tiada. Ayo mari kita turut serta ya untuk membebaskan lahan Masjid Al-Muwahhidin ini. Silakan transfer ke nomor rekening berikut ini, Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555. Ya, Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Anda bisa melihat informasi lanjutan ini di layar kaca Anda, dan semoga ini menumbuhkan motivasi bagi Anda dan semoga membawa manfaat dan pencerahan bagi kita semua. Kita cukupkan, mohon maaf atas segala kesalahan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.